Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawabnya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, selamat malam semuanya. Shalom. Sehat? Haleluya. Ini berapa jumlahnya nih? 5.000. 5.000. Gitu ya. Oke. Ini perdu singkatan dari perusahaan. Namanya persekutuan doa, ya. Dan ini tutup tahun ya. Tadi dikatakan sebagai misa apa? Misa Pasutri tutup tahun. Jadi setelah ini tidak ada lagi sampai tahun depan, ya. Karena kita memasuki masa Advent, masa penantian, masa pengharapan, gitu ya. Bukan sedih suasananya, lain dengan yang namanya Prapaskah. Kalau Advent itu lebih suasananya penuh pengharapan, gembira, ya, happy, kayak Pak Edo yang baru pulang dari ziarah Holy gaya dia. Pak Edo ya, sama siapa ke sana? Sama istrinya. Nah, lalu saya baca dari kiriman siapa, Bu Liling, misalnya temanya soal keluarga ya, pemberkatan masyarakat. Nah, saya pikir nggak ada salahnya, saya kan nggak berkeluarga ya kan? Ngomong apa saya soal keluarga? Yang tahu ya Pak Edo. Ya kan?
habis pulang ziarah harus mau, ya kan? Betul? Pak Edo, boleh maju? Istrinya mana istrinya? Disamperin dong. Jangan ditarik di saya. Nah, oke. Menghadap sana, kita beri tepuk tangan buat Pak Edo. Tolong baiknya, kalau satu dikasih Pak Edo juga. Bunyi kok. Nah, Pak Edo selamat malam. Ibu selamat malam. Cerah ya wajahnya ya. Di atasnya udah ada yang putih-putih gitu. Nah Pak Edo, kalau saya boleh tanya, apa pengalaman Bapak selama ziarah kemarin? Lihat ke sana dong Pak. Senang, happy, sangat bahagia ya bisa ke Lourdes, ke Fatima yang saya ingin ke sana tercapai juga akhirnya. Oke, di sana ngapain Pak? Berdoa, ya. Enggak, hanya berdoa. Pak Edo minum buah terus. Ya berdoa ya, saya tahu berdoa bercanda ya. Lalu apa pengalaman yang diperoleh selama di sana? Kalau di sana, Saya tanya Pak Edo dulu. Pengalaman apa loh ya? Pengalaman ya itu loh, mau pertama kali saya ke Lourdes sama Fatima aja dengan Mancis. Pengalaman kita ngopi di sana nggak cerita? Oh cerita. Oh ngopi rame-rame itu loh. Bukan. Pak Edo bersama dengan ibu berangkat ke sana sebagai suami istri, ya apa yang Bapak peroleh pengalaman perjalanan ziarah dalam konteks keluarga yang Bapak bangun? Memperkuat nama istri saling sayang ya, makin menyayangi. Semakin saling menyayangi. Iya. Sebelumnya Sayang juga. saya sudah. Oke. Ya Bu, benar. semakin dikuatkan. Iya. Oke. Pokoknya masih agak bandel-bandel dikit loh. Apa? Agak bandel dikit lah. Badai dikit. Apa sih badai keluarga itu Pak? Bandel. Bandel. Pak Edo bandelnya apa? Bandelnya ya jangan ke gereja loh. Kenapa? Jangan ke gereja berdoa. Nggak pernah dulu loh saya. Saya berdoa itu cuma di pesawat aja loh dulu. Pak Edo hanya berdoa di pesawat aja. Oh alah. Nah, lalu Ya, sekarang sih sudah berdoa ya baca Alkitab juga akhirnya. setelah pulang ziarah. Oh, enggak, sebelumnya udah mulai Setelah dan setelah pulang ziarah, semoga lebih lagi loh. semoga lebih lagi. Mau ikut pelayanan juga? Pelayanan semoga bisa loh. Semoga bisa. Mau jadi prodiakon? Ya, kalau Ibu? Kebetulan di sini melayani sebagai singer. Sebagai singer, pengalaman selama ziarah? Ziarah sangat mengalami sukacita. Awalnya kami sebenarnya mungkin udah last minute ya pendaftaran. Katanya kayaknya saya udah nggak dapat lagi, tinggal berdua nih nggak dapat. Ya udah kita cuma bawa dalam doa. Terus kata suami, kalau Tuhan berkehendak kita pasti kasih jalan sama Tuhan. Akhirnya dapat dari tour leadernya, dia bilang, dapat SMS dari tour leader. Akhirnya kita dikasih slot lagi, kalau mau hari membuka lagi katanya. Gitu. Jadi pengalamannya yang bisa dibawa pulang sebagai pasangan suami istri. Pengalamannya di sana pertama
mengagumi apa namanya, kebesaran Tuhan gitu, bisa ke Vatikan, ketemu dengan audiens dengan paus langsung gitu, melihat gitu ya. Sebelumnya kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Itu sebenarnya nggak pernah terpikir di pikiran saya gitu, mau ketemu langsung, mau datang lagi berikutnya. Sebenarnya saya udah kedua kali ke Vatikan. Itu pun nggak apa namanya, nggak terpikir saya mau melangkahkan kaki kedua kali lagi ke sana. Cuman ya mungkin apa hebatnya Tuhan kali ya, bukan hebatnya saya. Di sana saya mengalami sukacita dan semakin dikuatkan gitu, semakin mungkin mau lebih rendah hati lagi Romo. Iya, lebih dikuatkan imannya. Baik, itu cukup. Yang aku ditanya. Pengalaman di sana juga ada punya 3 romo sekaligus, itu kayaknya saya apa ya, rasanya bangga sekali gitu, bahagia gitu. Ada misa sekali romo sekaligus gitu di sana gitu. Jadi mengikuti misa di gereja apa namanya, saya kurang tahu ya, kurang apa namanya. Tapi saya rasa sampai sekaligus ada 3 romo gitu loh ngikutin misa gitu. Ada sukacita gitu. Terus ya apa namanya, pokoknya pengalamannya itu ada mengalami sukacita gitu, lebih apa ya, lebih kayaknya mau lebih mengenal lagi gitu loh, mengenal lagi Tuhan Yesus itu, pengen serupa gitu dengan perbuatan teladan Yesus gitu. Itu. Iya. Iya. Bapak masih mau tambahin? Di sana padahal banyak ngoceh Bapak. Cerita banyak, pengalaman-pengalamannya bagus dia di sana. Rekan soliditasnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya bukan soal Pak Edo pergi ziarahnya. Saya yang mau melihat bahwa selama berziarah itu banyak sekali pasangan-pasangan. Dan kita malam ini bicara soal keluarga. Dan dasar yang kita melihat, dasar kita mau pakai adalah kita tadi mendengar bacaan Injil. Itu tentang apa? Yesus tertinggal di bait Allah. Kenapa? Yesus tertinggal di bait Allah. Yesus hilang di bait Allah. Itu bacaannya. Yesus hilang di bait Allah. Tetapi saya tidak ingin melihat Yesusnya, tetapi saya ingin melihat suami istri, orang tua dari Yesus. Siapa? Maria dan Yosef. Mereka sebagai pasangan, sebagai suami istri. Dan mereka mempunyai seorang anak. Umur 12 tahun, dikatakan umur 12 tahunnya itu lagi bandel-bandelnya biasanya. Saya bayangkan, ya Yesus juga bandel juga lah. Dan hilang di bait Allah. Suami istri kehilangan anak, itu pasti panik, ya kan? Pasti panik. Anak satu-satunya, anak semata wayang. Apa yang terjadi? Mereka pulang dari bait Allah, di dalam perjalanan mereka baru sadar ternyata Yesus tidak ada. Panik. Kalau suami istri, saya bayangkan kehilangan anak. Mungkin secara spontan mereka mungkin akan saling menyalahkan, kan gitu kadang-kadang ya. Gimana sih mami? Sampai anak kita hilang, mami sih. Kadang-kadang terjadi itu. Atau sebaliknya, nah papi gimana? Saya membayangkan segera suami istri itu Maria dan Yosef dalam perjalanan mungkin semacam itu. Tetapi tidak diceritakan di dalam bacaan Injil konflik itu di dalam hidup rumah tangga ini. Tetapi secara manusia kita boleh membayangkan itu.
saya boleh juga menemukan sebagai suami istri yang masih muda, mereka juga akan merawat keluarga yang mereka bangun. Saya yakin Yusuf mencoba mencari jalan. Mereka tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mereka kembali ke bait Allah. Dan kalau mereka kembali ke bait Allah, pasti mereka sudah berdua mengambil keputusan. Ayo kita cari bersama. Lihat, ketika menghadapi kesulitan, Yosef dan Maria mencari jalan bersama-sama. Dan mereka mengambil keputusan bersama. Di dalam mengambil keputusan, mereka akhirnya satu keputusan, kembali ke bait Allah. Dan mereka kembali. Apa yang terjadi di sana? Mereka menemukan Yesus. Senang dong. Aduh, alhamdulillah anakku ada di sini. Gitu ya. Lalu kenapa Maria yang maju? Kenapa nggak Yusuf yang maju? Saya mencoba membayangkan. Yusuf itu laki-laki, Yesus itu laki-laki. Bisa saja sebagai seorang ayah, Yusuf mungkin nadanya agak keras. Kenapa sih kamu bikin sulit kami? Tetapi itu tidak dibuat. Yang maju adalah ibunya, mother. Ibunya yang datang pada anak. Biasanya ada kedekatan batin ibu dengan anak. Apalagi anak itu masih kecil. Dan ibunya yang datang mendekati anaknya. Nah, kenapa kamu berbuat demikian? Dengan nada yang lembut, seorang ibu. Seorang ibu biasanya nggak mudah tega memarahi anaknya. Dia datang ke anaknya. Nah, kenapa kamu berbuat demikian pada kami? Ya namanya Yesus yang masih kecil, sok tahu juga kadang-kadang, songong juga nih Yesus. Bayangkan, kenapa kamu mencari aku? Kan itu kan sakit nggak hati seorang ibu? Ya, aku kan ada di rumah bapakku. Oh, kalau ibunya juga keras, pasti ibunya gue pintes juga loh. Kan gue masukin perut lagi loh. Tapi apa yang dibuat oleh Maria? Dia mendengar kata itu. Ibu, mengapa engkau mencari aku? Aku kan ada di rumah Bapak. Dan Maria diam 1000 bahasa. Dan ini yang menarik dan ini yang berkesan buat saya. Dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Dia tidak mengerti sebenarnya apa yang dikatakan Yesus. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, dia simpan perkara itu dan merenungkannya. Lalu mereka pulang bertiga dan Yesus ikut di dalam kebersamaan itu. Dan dalam keheningan di Nazaret, mereka orang tua itu tetap menjaga dan merawat Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pesan apa yang bisa kita ambil? Pertama, setiap keluarga punya kegembiraan. Ketika Yesus lahir, Maria dan Yesus bergembira, dunia bergembira. Tetapi setiap keluarga juga tidak lepas dari yang namanya persoalan kehidupan keluarga. Ya Pak Edo ya, tadi kan Pak Edo ngomong itu. Setiap keluarga. Saya juga pernah tanya pada orang tua saya, bapak saya. Tadi siang saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan bapak juga
ya ngasih oleh-olehnya buat dari ziarah gitu. Bapak saya sudah umur 94 tahun. Ya saya juga sudah tua. Saya 62, dan tua juga. Saya pernah mendengar dulu ketika ya masih imam muda, Bapak suka cerita ketika ibu saya masih hidup. Bapak ibu saya sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Dan Bapak selalu mengatakan, hidup itu urip kuwi penuh perjuangan. Artinya dia cerita tentang pengalaman hidup rumah tangga dia. Saya pernah melihat Bapak ibu saya berantem. Benar. Dan berantemnya, ya maaf ya mungkin zaman dulu kekerasan tidak menjadi masalah. Gitu ya. Ketika saya masih kecil, Bapak saya cerita, dan saya juga pernah melihat bahwa Bapak saya ini kan pendidikannya tentara, jadi keras. Pernah berantem itu lodong, tahu lodong bahasa Jawa apa namanya? Toples. Toples itu ya mungkin saking keselnya mereka berdua atau Bapak saya ambil toples itu dan dilempar ke muka ibu saya untuk gak kena, dan saya lihat sehingga itu yang bisa membuat saya luka batin pada Bapak saya waktu itu. Nah, dia cerita setelah peristiwa, dia cerita ya, hidup itu pernah perjuangan juga dalam hidup rumah tangga. Sesuk nek kowe dadi romo, besok kalau kamu jadi romo, kamu juga pasti punya banyak pengalaman, suka dan duka. Dia mengatakan, dan memang betul, ya itulah namanya hidup. Dan dalam hidup rumah tangga selalu ada dinamika itu, ada up and down. Ya. Dulu ketika menikah, Pak Edo pasti mesra sekali sama istrinya. Peluk gitu ya. Ya saya tahu Mbak, tapi tadi kelihatan kok jalannya ditarik istrinya. Ya kan, dulu kan kayak gitu kan ya. Tapi itulah namanya dinamika up and down ya. Cara Tuhan membuat kita semakin memahami cinta kasih itu tidak harus terlalu mesra, ya. Yang penting menjaga dan macam itu. Nah, dalam hidup rumah tangga semacam itu ada dinamika. Tetapi satu hal yang jangan boleh kita lupakan adalah bahwa entah berhidup berkeluarga, entah menjadi imam seperti saya, ini adalah panggilan Tuhan. Ini bukan karya Bapak dan Ibu. Anda bisa menikah itu bukan karena karya Anda sendiri, tetapi tangan Tuhan yang berkarya, yang menyatukan Anda. Maka saya kadang-kadang selalu mengingatkan untuk pasangan yang belum menikah, ya, ketika mereka menikah. Kalau ada mereka yang sudah menikah, ulang tahun perkawinan, saya nggak berani banyak kasih nasihat. Karena waktu dulu pernah saya merayakan misa ulang tahun perkawinan, saya cerita nasihat banyak untuk pasangan yang sudah menikah itu, dan apa jawaban mereka sambil bercanda? Romo teori, sakit teori. Tetapi itulah pengalaman. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Maria dan Yusuf mengalami persoalan, tetapi mereka dalam menghadapi persoalan mengambil sebuah keputusan bersama, yaitu kembali mencari bersama-sama. Yusuf tidak mengatakan kamu ibunya, cari, tidak. Atau Maria menyerahkan, ya kamu kan bapaknya, cari dong bapaknya, tidak. Tetapi saya membayangkan dalam kesulitan itu, dalam kebingungan itu, mereka diam, mereka berdiskusi, mereka mencari jalan, dan mereka mengambil keputusan bersama untuk bekerja bersama mencari anaknya. Dan ketika anaknya didapatkan, satu suara yang bicara, ibunya, tidak dua-duanya yang bicara. Karena kadang-kadang anak itu butuh kepastian
dari satu suara, dari kedua orang tuanya dengan satu suara, bukan dua-duanya ngomong. Nanti kadang-kadang anak bingung. Dan ketika Yesus pulang bersama dengan orang tuanya dan Maria, kemudian menyimpan perkara dalam hatinya. Karena Maria tahu semua peristiwa yang dialami, khususnya kehilangan anaknya, adalah cara Tuhan mematangkan mereka sebagai suami istri untuk hidup dan menghidupi panggilan berkeluarga mereka supaya matang. Karena nanti Maria dan Yusuf akan mengalami peristiwa-peristiwa yang lebih berat. Memang Yusuf tidak kelihatan setelah itu, peristiwa itu. Yusuf tidak begitu kelihatan, terdengar lagi ceritanya, hanya Maria. Tetapi kita melihat bagaimana kematangan kedua orang tuanya itu membuat kita sadar, ya, lewat peristiwa-peristiwa di dalam dinamika hidup, mereka menjadi matang dalam hidup rumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang kita memasuki masa Advent. Semoga dalam masa Advent ini kita melihat kembali kehidupan panggilan kita bersama. Anda sebagai suami istri, saya sebagai imam, mari kita melihat panggilan itu dalam kacamata yang menggembirakan, bahwa Tuhan memanggilmu membangun keluarga. Saya senang lihat ibu yang baju hijau ini sama bapak ini baju hitam. Saya lagi khotbah, bapak ibu ya, saya khotbah, yang lain melihat, bapak ibu juga melihat, tapi ibu senderan, mesra sekali. Bener loh Pak, saya iri loh Pak. Jangan ke saya Pak. Ya itulah ya, mungkin semacam ini ya. Bagaimana kita menghayati panggilan itu dengan baik. Kita bukan orang sempurna, tetapi semoga dalam masa Advent ini kita semakin melihat bahwa panggilan ini panggilan yang suci, hidup berkeluarga panggilan yang suci, dan Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memulai. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyempurnakan panggilan hidup keluarga kita. Ya, mari kita memasuki masa Advent dengan hati penuh syukur, menutup kegiatan Penduki tahun ini dan tahun 2022